kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Firman Tuhan menyapa kita semuanya dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 14. Demikian isinya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian isi firman Tuhan. Topik kita hikmat dan kebodohan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Pengkhotbah ini membuat perbandingan antara hikmat dengan kebodohan dan mengakui bahwa hikmat mempunyai kegunaan tertentu, yaitu menjauhkan orang dari penderitaan yang tidak perlu. Tetapi keuntungan itu hanya sementara, karena baik orang berhikmat maupun orang bodoh akan mati dan dilupakan. Semua manusia apapun statusnya akhirnya akan mati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang berhikmat setidak-tidaknya dapat melihat apa yang ada di hadapannya dan dapat memilih jalan yang akan memberinya kebahagiaan terbesar. Sementara orang bodoh harus meraba-raba jalannya dan mendapatkan kebahagiaan secara kebetulan. Tetapi keuntungan tersebut bukan untuk waktu yang lama, sebab nasib yang sama menimpa mereka semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada perbedaan antara yang berpendidikan dengan orang yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Tetapi apapun yang dihasilkan oleh kedua kelompok tersebut pada akhirnya adalah sama, akan diakhiri dengan kematian. Dan semua pencapaian itu menjadi sirna pada saat kematian. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini, apapun pencapaian yang ada di dalamnya. Pengkhotbah menyadari bahwa siapapun orangnya dan apapun pencapaian hidupnya suatu saat akan dilupakan. Kebanggaan manusia sehebat apapun itu akan berlalu dan dilupakan karena tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Karena itu kita harus menyadari betapa fananya hidup ini. Hal itu akan membuat kita rendah hati dan menyadari bahwa semua adalah karena anugerah Allah. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini, apapun pencapaian yang ada di dalamnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu buat kami hari ini. Berkati firman-Mu, berkati kami melakukannya, supaya kami selama menjalani hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami menjadi orang yang berhikmat, yang berguna, karena semua yang kami dapat untuk pada saat hari ini adalah anugerah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, demikian juga hari ini kami akan memulai aktivitas hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan segala beragam macam yang akan kami layankan hari ini, yang akan kami kerjakan. Ingatkan kami
supaya semua kami perbuat itu seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian saudara-saudara kami akan kami bawakan dalam doa kami ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, ya Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan pada saat ini juga yang mengalami sukacita oleh karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ya Tuhan berkati mereka dan ingatkan mereka semua yang mereka terima akan kegembiraan, kebahagiaan, sukacita atas bertambahnya umur. Tuhan yang berikan anugerah Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pakai mereka dan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing mereka untuk menjalani hari-hari hidupnya yang Tuhan berikan supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semua juga saudara-saudara kami dimanapun mereka yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Apapun yang sudah mereka kerjakan pada saat ini, sertai ya Tuhan pelihara hidupnya. Demikian kami yang tidak dapat mengurutkan semua doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan supaya Tuhan menyempurnakannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.